Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Saya percaya dimanapun saudara berada, kasih Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Dan saya percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhanlah yang menopang kita. Dan pada saatnya kita akan berdoa mengucap syukur pada Tuhan untuk ibadah minggu kedua di bulan Februari. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk penyertaan Bapak atas hidup kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami bisa bersama Engkau. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu yang telah Kau beri kebaikan kami Bapak. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kesehatan baik yang telah Kau beri kebaikan kami Tuhan. Sehingga saat ini kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kaulah penolong kami yang setia. Kau senantiasa bersama kami Tuhan. Kau senantiasa ada bersama kami Tuhan. Karena Kau mengasihi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu dan kami siap memberikan yang terbaik bagi Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yang percaya kepada Tuhan, mari angkat tangannya.
kepada Tuhan. Mari menaikkan mazmurmu kepada Tuhan. Mari sembahkan Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu di tempat yang tinggi, Hosana bagimu Yesus selamanya. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sangat baik Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Engkau menolongku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Mari katakan, lebih dari nafasku Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari angkat suaramu, katakan, lebih dari nafasku Bapa. Oh, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku Tuhan, untuk selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Pegangan tangan kami, tuntun kami Tuhan senantiasa, sehingga kami bisa datang kepadamu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa, dan kasih setia-Mu Tuhan.
dan kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Katakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. keraguan satupun, karena Tuhan senantiasa berserta kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Katakan Bapa, Aku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagimu. Mereka katakan sekali lagi, Bapa, ku percaya Aku percaya rancangan-Mu indah. indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja Bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bapak, kami ucapkan syukur, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami telah memuji Engkau dan telah memberikan terbaik bagi Engkau Bapa. Bapa, Engkau Allah yang sempurna. Engkau akan menyempurnakan setiap kekurangan Bapa. Bapa, kami ingin berdoa untuk gereja-gereja kami Bapa, untuk GBI Petra Tuhan. Tuhan, Kau satukan hati kami, roh kami Tuhan, untuk senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya saat pandemi Tuhan,
Kami susah beribadah padamu Bapa. Tapi kami tetap percaya Tuhan. Anugerah-Mu dan kasih setiamu Tuhan senantiasa ada bersama kami Bapa. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau Bapa di GBI Petra Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan baik Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan. Kau berikan mereka semangat untuk senantiasa Bapa tetap setia Tuhan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Bapa. Hamba juga ingin berdoa untuk setiap ibadah yang ada di GBI Petra Bapa. Kiranya Engkau berikan yang terbaik. Kami yang bisa memberikan terbaik Engkau Bapa. Biarlah ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang hidup. Ibadah yang penuh inisiatif Bapa. Yang kreatif Tuhan. Yang senantiasa melayani Engkau Bapa. Karena Engkau kami sanjung. Karena Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk kota kami Bapa. Yaitu kota Cilegon Tuhan. Tempat kami tinggal Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami Bapa. Kau jamah kota kami Tuhan. Kau pulihkan kota kami Bapa. Kau bagikan ekonomi di kota ini Bapa. Kembali seperti biasa Bapa. Kami percaya Engkau turut bekerja Tuhan di kota kami Bapa. Untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga semuanya bisa normal seperti biasa Bapa. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu. Kau nyatakan bagi kota kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau melihat setiap orang yang mengangkat tangan dan berdoa kepada Engkau. Tuhan hadir untuk kota kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan untuk kota kami Bapa. Hamba-Mu juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan jamalah bangsa dan negara kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Bapa. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menopang, memberikan kekuatan kepada para setiap pemimpin kami Bapa yang memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Kau melawat bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga bangsa ini dipulihkan, bangsa ini dikuatkan kembali. Sehingga banyak anak Tuhan yang senantiasa datang memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Bapa. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Kau bukakan mata hati kami Tuhan, telinga kami Bapa, untuk bisa mendengarkan firman Bapa. Bila apa yang ditaburkan oleh hamba-Mu Bapa akan menjadi rema bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara dikasihi Tuhan, jemaat GBI Petra Cilegon. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pendeta Filipus dan Ibu, dan seluruh tim penggembalaan yang telah mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema dengan tema dual mode. Dual mode. Nah tema ini terinspirasi dari handphone yang saya dan kita semua gunakan. Biasanya kita nggak ngeh saudara ya, waktu pakai handphone khususnya yang Android. Setiap handphone yang sekarang kita pakai ini kebanyakan itu punya teknologi dual mode. Dia bisa berjalan dengan 2 SIM card di dalamnya saudara. Dan saya juga menggunakan dual SIM card di dalamnya dengan 2 provider yang berbeda, 2 sinyal provider yang berbeda. Yang satu untuk telepon, yang satu lagi sinyalnya untuk internet, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tetapi dual mode yang saya ingin bagikan bukan tentang teknologi komunikasi, saudara yang dikasihi Tuhan, melainkan tentang kehidupan kita sebagai manusia, khususnya sebagai umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, kita ini hidup di dual realm, di 2 alam. Yaitu alam jasmani di mana kita hidup saat ini, dan bersamaan sesungguhnya kita juga ada yang namanya alam
spiritual atau alam rohani, saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga sadar nggak sadar, berasa nggak berasa, kita ini sedang hidup di dua alam yang saling terkait satu dengan yang lain. Alam jasmani mempengaruhi alam rohani, dan alam rohani juga mempengaruhi alam jasmani. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 44 berkata demikian, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah, dari ayat sini kita melihat bahwa selain kita ini memiliki tubuh alamiah, tubuh jasmaniah, kita juga hakikinya memiliki tubuh alamiah. Tubuh rohaniah. Sehingga ketika tubuh jasmaniah ini satu kali kelak dikuburkan, maka tubuh rohaniah kita itulah yang akan dibangkitkan. Nah, setiap kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki kepastian jaminan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengerjakan keselamatan kita terus dalam takut dan gentar akan Dia sepanjang umur hidup kita ini, satu kali kelak tubuh rohaniah kita akan berada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Nah, saudara, dari sini kita melihat bahwa dalam kehidupan ini kita ini memiliki sebuah kehidupan yang berjalan secara simultan di dua alam. Nah, saudara, mari saya mengajak saudara melihat sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika Nabi Elisa satu hari itu dikepung oleh musuh. Nah, saudaraku, satu hari ketika Elisa bangun pagi, maka bujangnya melihat keluar rumah. Dan bujangnya ini kemudian melihat bahwa musuh telah mengepung mereka. Dan bujangnya ketakutan luar biasa, lalu kemudian berkata, celaka, kita akan mati. Karena tidak ada jalan, tidak ada cara untuk meloloskan diri. Nah, menarik sekali karena respon dari Nabi Elisa itu berbeda. Respon Elisa justru ia berkata, jangan takut. Sebab yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Waktu itu bujangnya bingung karena mereka hanya berdua, tetapi Elisa kemudian berkata yang menyertai mereka lebih banyak. Nah, saudara, lalu kemudian kita tahu kisahnya, yaitu Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata rohani dari bujangnya tersebut, sehingga bujangnya kemudian melihat apa yang Elisa lihat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita memahami bahwa Elisa itu hidup dalam dual mode. Dia bukan hanya melihat secara jasmani, tetapi dia juga melihat secara rohani. Sementara bujangnya sebelum didoakan untuk melihat apa yang Elisa lihat, itu bujangnya hanya melihat dalam single mode. Bujangnya hanya melihat secara jasmani. Saudara, ini merupakan sebuah gambaran dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tidak hanya sesungguhnya melihat secara jasmani, karena kita ini hidup secara simultan, baik di alam jasmani ini, tetapi kita juga hidup secara rohani. Artinya di kehidupan jasmani ini ada alam roh, ada alam supranatural yang mempengaruhi alam natural di mana kita berada. Oleh sebab itu pesan Tuhan datang buat kita pagi hari ini, yaitu ketika engkau melihat dengan mata jasmanimu, hendaklah mata rohanimu melihat juga apa yang Tuhan perlihatkan kepada saudara. Kita sedang memasuki, Indonesia sedang memasuki gelombang ketiga dari pandemi ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tetapi kemudian saudara, di balik kekhawatiran yang mulai merebak di hati banyak orang tentang kesehatannya, tentang takut terpapar, lalu tentang kondisi pekerjaan, ekonomi yang sedang menurun, belum mau pulih, baru mau merangkak kembali, lalu kemudian gelombang ketiga datang lagi, sehingga kemudian kebingungan, ketakutan, perasaan tidak pasti akan hari esok mulai kembali mungkin membayangi setiap hati dan pikiran dari banyak orang. Nah, saudara, di tengah-tengah situasi demikian, Tuhan menghendaki kita melihat bukan hanya secara jasmani, tapi juga melihat secara rohani.
Apa yang dimaksud dengan melihat secara rohani? Apakah kita melihat seperti Nabi Elisa melihat sebuah penglihatan di mana alam roh terbuka? Nah saudara, yang dimaksud melihat secara rohani memang bisa yang pertama-tama itu seperti yang Nabi Elisa lihat. Dia melihat spiritual realm, dia melihat alam supranatural di mana bala tentara sorga dikirim oleh Tuhan untuk menyertai dirinya. Sehingga dia tidak pernah takut akan kepungan musuh secara jasmani, saudaraku. Nah memang saudara, Tuhan juga bisa membuka mata rohani kita untuk melihat bahwa penyertaannya itu nyata, bahwa malaikat-malaikatnya ada bersama dengan kita 24 jam melayani kita, orang percaya, warga kerajaan sorga. Terasa tidak terasa, sadar tidak sadar, 24 jam kita disertai, dikawal oleh tentara sorga yang diutus oleh Allah Bapa kita untuk menjagai dan melayani kita, umat Tuhan, anak-anaknya. Katakan amin saudara. Nah, namun melihat secara rohani bukan hanya penglihatan supranatural demikian saja yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud juga adalah bagaimana kita menunjukkan hati dan pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, melihat secara rohani juga artinya mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita melihat kondisi saat ini atas Indonesia, atas kehidupan kita sehari-hari, saudara, maka Tuhan menghendaki kita tuh jangan cuma melihat secara jasmani saja, tapi juga kita mulai menunjukkan pikiran kita, hati kita akan kebenaran firman Tuhan atas apa yang sedang kita lihat secara jasmani. Boleh katakan amin, saudara. Sehingga ketika kita secara jasmani ini saudara melihat kondisi yang ada hari-hari ini, lalu sebagai warga kerajaan sorga kita perlu mengingat akan firman Tuhan atas peristiwa, atas kondisi, situasi yang sedang masing-masing kita hadapi. Nah 2 Korintus 5 ayat 7 berkata demikian, for we live by faith not by sight. We live by faith, not by sight. Kita ini hidup oleh iman, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sight atau penglihatan jasmani. Sight adalah penglihatan dari indera jasmani kita. Artinya kita hidup bukan hanya dari indera jasmani saja. Selain indera penglihatan ada indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, indera peraba. Itu indera-indera jasmani yang menolong kita untuk hidup di alam jasmani kita. Tetapi firman Tuhan yang barusan kita baca berkata, kita ini hidup bukan hanya dari apa yang kita lihat, bahkan kita hidup sesungguhnya oleh percaya, iman, by faith, bukan karena melihat. Artinya apa saudara? Live by faith, not by sight. Bicara tentang hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan jasmani saja. Artinya hidup oleh iman bukan hanya oleh penglihatan jasmani saja, berarti kita juga melihat tidak hanya secara fisikal tapi juga secara spiritual. Kita melihat bukan hanya yang kelihatan dengan mata jasmani, tapi mata batin kita, iman kita melihat hal-hal, perkara-perkara yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Apa yang Elisa lihat secara spiritual tidak terlihat secara natural, tidak terlihat secara mata jasmani, sehingga bujangnya tidak mengerti ketika Elisa berkata, tenang, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak. Bujangnya bingung, kita cuma berdua Tuhan, bagaimana mungkin ada yang lain di sini. Nah saudara, itu sebabnya
Hari-hari ini jangan hidup dengan single mode saja. Jangan hanya secara jasmani saja kita melihat kondisi kita, melihat kondisi bangsa kita. Tapi lihatlah rencana Tuhan atas bangsa kita. Lihatlah janji Tuhan, pandanglah janjinya atas apapun yang sedang kita alami. Ada janji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar, bahwa Tuhan menyediakan pemulihan, bahwa Tuhan menghendaki kesembuhan bagi yang sakit, bahwa Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara perhatikan, bagaimana yang tidak ada bisa menjadi ada. Ialah ketika kita bekerja sama dengan sorga, yaitu alam rohani yang bisa mempengaruhi alam jasmani di mana kita hidup ini. Kalau mengerti boleh katakan amin, saudara. Sehingga kita bisa berkata, if we live by faith not by sight. Kalau kita hidup oleh iman percaya kita, bukan sekedar kita hidup oleh karena melihat, maka kita sedang melihat yang tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Nah, ada sebuah kalimat yang merema di dalam hati saya. Kalimatnya begini, if you can see the invisible, then you can do the impossible. Kalau engkau bisa melihat yang tidak kelihatan secara jasmani, maka engkau bisa melakukan yang mustahil secara jasmani. Amin, saudara. Kita perlu melihat terlebih dahulu, bukan hanya dengan mata jasmani. Sebelum sesuatu itu terjadi di alam jasmani, kita perlu melihat dulu kepada apa yang Tuhan janjikan. Kita perlu melihat kepada alam rohani. Sekali lagi, ini bukan hanya berbicara tentang karunia penglihatan, saudaraku, tetapi bagaimana kita memegang teguh janji Tuhan. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini tujukan hati kita, pikiran kita kepada janji Tuhan. Yang mau tujukan hati dan pikiran kepada janji Tuhan, boleh katakan amin. Yang mau boleh angkat tangannya pada Tuhan dan katakan, ku berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Katakan sekali lagi, ku berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, ketika saudara sedang memikirkan kondisi, situasi yang saudara lihat dengan mata jasmani saudara, saudara mungkin ada yang sedang melihat saldo rekening saudara, ya, dan saudara berpikir ini mana cukup untuk hidup sebulan. Saudara angkat hatimu, tujukan pikiranmu kepada janji Tuhan. Caranya bagaimana? Renungkan firman Tuhan. Yang paling mudah, angkat nyanyian memuji Tuhan. Bawa pengharapan saudara dalam nyanyian-nyanyian. Nyanyian-nyanyian rohani seperti yang barusan kita angkat kepada Tuhan. Itu berisikan bermuatan firman Tuhan. Amin. Ketika kita berkata padanya, ku berharap kepadamu, ku berdoa kepadamu. Kita sedang memperkatakan iman kita.
kita sedang mengutip firman Tuhan yang adalah janji Tuhan. Sehingga kemudian mata kita bukan hanya sedang melihat secara jasmani. Kita tidak menolak fakta jasmani yang ada. Kita tidak menolak situasi yang sedang kita alami. Tetapi sambil kita melihat fakta, situasi, kondisi yang terjadi, kita juga mengarahkan mata batin kita, yaitu hati, pikiran kita kepada janji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan sekali lagi. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Angkat tanganmu, katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Amin, saudara. Nah, saudara, Yesaya 43 ayat 19 bagian yang pertama saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya demikian. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Nah, saudara, di balik situasi pandemi ini yang mulai sejak 2 tahun lalu, saudara, ya, kita bisa mengerti bahwa eskalasi goncangan menjelang kedatangan Tuhan kedua kali itu sedang meningkat. Nah, tetapi saudara, jangan hanya kita melihat satu eskalasi goncangan yang sedang meningkat ini saja. Kita juga perlu melihat di balik eskalasi goncangan yang sedang meningkat, yang terjadi atas seizin Tuhan. Kita juga butuh untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik eskalasi goncangan yang sedang meningkat ini. Oleh sebab itu firman Tuhan datang pada kita, perhatikanlah. Aku Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah engkau lihat? Alasan mengapa kita harus hidup dalam dual mode, bukan hanya melihat secara jasmani, tetapi juga bisa melihat secara rohani. Dan melihat secara rohani barusan sudah saya jelaskan maksudnya apa. Alasannya ialah karena Tuhan ingin kita melihat sesuatu yang baru, yang sekarang Tuhan sudah mulai, yang Tuhan buat di tengah-tengah goncangan ini. Katakan amin, saudara. Oleh karenanya penting bagi kita untuk kemudian mengembangkan kemampuan kita untuk melihat juga secara rohani. Artinya kita makin berusaha untuk memfokuskan hati dan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas, kepada perkara-perkara ilahi, perkara-perkara sorgawi yang melampaui perkara-perkara jasmani yang sedang kita alami dalam kehidupan kita ini. Nah, saya tuh merenungkan, saudara, kalau Tuhan bertanya, tidakkah kau lihat sesuatu yang baru yang sedang aku buat, kata Tuhan, maka kemudian kita perlu mengecek diri kita. Kenapa ya saya gak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan? Mengapa kita bisa tidak melihat sesuatu yang baru yang Tuhan sedang lakukan di masa-masa seperti ini? Nah, dari apa yang saya renungkan, saudara, Roh Kudus memberikan pengertian. Yang pertama, kita tuh bisa tidak melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan karena kita tuh mengenakan paradigma atau cara pandang yang salah. Ketahuilah, waktu kita hidup dengan paradigma atau cara pandang yang salah, pasti otomatis respon kita juga akan salah. Sekali lagi ya, ketika kita melihat sesuatu secara jasmani dengan dasar paradigma atau cara pandang yang salah, maka otomatis respon kita akan sesuatu yang terjadi itu juga akan salah. Oleh karena itu Tuhan menghendaki kita beralih from wrong paradigm
to right paradigm. Dari paradigma yang salah kepada paradigma yang benar. Supaya respon kita benar atas apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Sehingga kita ditolong oleh Roh Kudus dan kebenaran firman-Nya untuk melihat sesuatu yang baru sesungguhnya sedang Tuhan kerjakan atas hidup setiap kita. Boleh katakan amin, saudara. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa melihat sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini? Karena kita masih mengenakan paradigma atau cara pandang yang lama. Sehingga Tuhan menghendaki kita jangan ingat-ingat yang dahulu. Aku sedang membuat sesuatu yang baru. Artinya apa? Ya, paradigma kita, cara pandang kita perlu diupdate. Nah, kalau kita kembali ke handphone kita masing-masing, maka handphone saudara dan saya itu berisi sekian banyak aplikasi dan sistem yang sering mendapatkan update. Loh saudara ya, misalnya saudara pakai WhatsApp. Nah, WhatsApp itu ada update-annya loh saudara. Dan itu kemudian menambahkan fitur-fitur di dalamnya. Itu saudara ya. Ya, dulu waktu WhatsApp baru kita pakai, fiturnya tidak sebanyak sekarang kan saudara. Kenapa bisa sekarang banyak? Karena ada update-update yang terus dilakukan oleh aplikasi ini. Nah, demikian juga atas hidup kita, saudara. Kita butuh mengupdate paradigma kita tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Contohnya, misalnya, masing-masing kita punya paradigma tentang doa, punya cara pandang, punya pengertian, pemahaman tentang doa, pujian, penyembahan, dan doa. Nah, Tuhan kehendaki paradigma kita, cara pandang kita, pemahaman kita tentang doa, tentang pujian, penyembahan itu terus disempurnakan, terus ditingkatkan, diupdate sesuai dengan pewahyuan yang Tuhan berikan, saudara. Sehingga terus kemudian oleh pengertian, pemahaman yang terupdate itu, kita kemudian akan terus hidup selaras dengan setiap pewahyuan yang Tuhan berikan di setiap musimnya. Sehingga kemudian kita akan dibantu, ditolong oleh pewahyuan yang terupdate tersebut untuk kita bisa melihat sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan di masa-masa seperti ini. Boleh katakan amin saudara. Oh, kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, selain kita perlu melihat secara jasmani, kita juga perlu melihat secara rohani. Tetapi bukan hanya tentang melihat, kita juga perlu mendengar secara rohani. Saudara, dalam 2 Samuel 5 ada satu kisah di mana ketika itu Daud berperang dan dia bertanya kepada Tuhan, minta strategi. Lalu dia berdoa dan Tuhan bicara. Salah satu yang Tuhan sampaikan ada di dalam 2 Samuel 5 ayat 24. Saya ambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, demikian bunyi firman Tuhan. Bila mana kau dengar bunyi seperti derap orang berbaris di puncak pohon-pohon itu, maka majulah, sebab aku akan berjalan di depanmu untuk mengalahkan tentara Filistin. Jadi Tuhan tuh kasih arahan kepada Daud, kamu maju pada saat telingamu mendengar derap orang berbaris di puncak pohon itu. Pohon yang dimaksud itu pohon kertau. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkan sejenak. Tentara model apa yang bisa jalan ngambang di atas pohon? Ini bukan tentara manusia, ini tentara malaikat. Jadi Tuhan sedang kasih petunjuk, kasih clue, kasih aba-aba kepada Daud untuk bergerak. Dan Daud harus bergerak ketika Daud mendengar pasukan malaikat berbaris berderap, prak, 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 dan berderap di atas pohon. Mungkin turun dari sorga saudara ya, napak lewat pohon, mungkin begitu saudara ya, seperti itu. Dan Tuhan berkata, pada saat kau mendengar itu, kamu maju. Jangan tunda-tunda, jangan ragu-ragu, langsung maju. Sebab waktu kamu maju, yang berbaris di atas pohon itu akan menolongmu, membackupmu, membantumu. Itu loh saudara. Nah, dari sini kita mengerti satu prinsip bahwa kita juga selain mendengar secara jasmani, setiap berita, setiap kabar yang kita dengar, kita juga butuh mendengar secara rohani. Amin saudara. Nah, saya tidak berkata kita tuh mendengar secara rohani, secara audible seperti Daud mendengar
pasukan malaikat berjalan berbaris di atas pohon. Oh, tidak demikian saudara. Tetapi ini saudaraku ya, ketika engkau mendengar dengan telinga jasmanimu, hendaklah telinga rohanimu juga mendengar apa yang Tuhan katakan. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini saudara. Ketika kita mendengar kabar, situasi, apapun juga, kita dengar dengan telinga jasmani kita. Ya, saudara kita juga perlu mendengar, artinya memperhatikan apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui para pemimpin rohani saudara, melalui gembala saudara, melalui staf penggembalaan yang ada, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan pendeta Filipus yang melayani. Saudara perlu mendengar firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar khotbah setiap kali kita berhimpun bersama-sama, baik secara onsite maupun online seperti saat ini. Kita perlu menyimak, memperhatikan. Sehingga kemudian apa yang kita dengar itu saudara akan kemudian mengambil alih pikiran kita, mengambil alih hati kita yang tadinya mungkin karena kita mendengar hal-hal yang menakutkan secara jasmani. Hati kita ciut, pikiran kita bingung, galau, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mendengar pesan Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka kekuatan akan dibangkitkan di dalam batin kita. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Gimana caranya? Teruslah mengkondisikan diri kita untuk mendengar lebih banyak secara rohani, mendengar firman Tuhan. Bukankah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan? Oleh sebab itu, jangan kita hidup hanya dengan single mode, tapi hiduplah dengan dual mode. Jangan hanya mendengar secara jasmani, tapi mendengar juga secara rohani. Karena niscaya ketika kita lebih banyak mendengar secara rohani apa yang Tuhan sampaikan melalui para pemimpin rohani kita, bahkan ketika kita merenungkan firman Tuhan secara pribadi, kita mendengar dalam batin kita Roh Kudus berbicara, memberi pengertian, dan itu akan menguatkan kita, memantapkan jiwa kita, menyetel ulang paradigma kita, menyetel ulang pikiran kita, sehingga kita mengerti bagaimana kita harus berespon di hari-hari ini, sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan sedang lakukan di balik berbagai peristiwa yang sedang terjadi atas kehidupan kita. Katakan amin saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melihat secara rohani, mendengar secara rohani, dan kemudian yang terakhir adalah ketika kita membicarakan fakta yang sedang terjadi, jangan lupa memperkatakan janji firman Tuhan atas setiap fakta yang sedang kita alami. Amin saudara. Jadi ini saudara, waktu kita lihat, kita dengar, biasanya kemudian kita bicarakan yang kita lihat dan kita dengar ya. Betul saudara ya, kita bicarakan, lu tahu nggak sekarang nih COVID di kota kita nih sekian nih angkanya nih, ngeri ya, wah dan lain sebagainya. Biasanya yang kita lihat, yang kita dengar, kita bicarakan, betul ya. Nah, ketika kita membicarakan fakta-fakta yang ada, jangan lupa perkatakan oleh mulut, bibir, lidah, kerongkongan kita apa yang menjadi janji Tuhan atas setiap situasi kondisi yang terjadi. Amin saudara, ini penting. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kita tuh seringkali saudaraku terhalang untuk bisa melihat dan mendengar. Sehingga kemudian karena kita gagal melihat dan mendengar dari Tuhan, gagal melihat dan mendengar dari sorga, kita juga gagal memperkatakan apa yang seharusnya kita ucapkan atas setiap kondisi situasi yang ada. Salah satu yang utama yang paling banyak saya temukan hari-hari ini adalah bagaimana kita tuh sadar gak sadar ada dalam kondisi ngalami sindrom yang disebut sebagai too much information syndrome. Kita membiarkan jiwa kita dijejali oleh berbagai hal yang kita lihat dan kita dengar, sehingga kita jadi bingung sendiri, takut sendiri, pusing sendiri, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saya bahkan menemukan ada orang-orang yang sampai terlelap tidur, itu sampai sebelum dia terlelap tidur, yang dilakukan tuh dia scrolling segala macam sosial media, scrolling. Saudara, hal itu gak bagus loh saudara. Hal itu sangat mengganggu fungsi kerja otak kita saudara, dan juga tidak bagus untuk ritme rohani kita. Sesungguhnya seharusnya sebelum kita tidur, kita tuh sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan, kita ngucap syukur, kita doa sebelum kita tidur. Lalu kita menenangkan jiwa kita.
Sambil menantikan kita terlelap, kita bisa mengingat janji Tuhan, memikirkan firman Tuhan. Itu jauh lebih baik ketimbang kita scrolling sosial media, melihat berita-berita saudara yang dari dunia. Jauh lebih baik kita mempersiapkan tidur kita dengan membiarkan hati, jiwa, pikiran kita dipenuhi dengan yang ilahi, yang dari sorga. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu ya, ketika kebanyakan informasi ini masuk dalam jiwa kita, itu akan menghalangi kita untuk melihat, untuk mendengar secara rohani, menghambat kemampuan kita untuk melihat dan mendengar secara rohani. Ada orang yang lihat ngikutin ya, bukan saudara sih, saya ceritain yang lain saudara ya. Kalau saudara sih keren. Tapi ada orang nih saudara, jemaat lain gitu saudara ya. Itu saudara nanti nonton YouTube dia ngikut pengajaran ini. Lalu dia lihat lagi YouTube yang itu, dia ikut lagi. Dia terima pengajaran ini, lihat lagi yang itu. Dan akhirnya bingung sendiri saudara. Mumet sendiri. Ya. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Saudara, ada kata-kata yang bagus di sini. Keep calm and listen to your leader. Tuhan sudah menyediakan buat kita pemimpin-pemimpin rohani yang menggembalakan setiap kita. Amin saudara. Di mana saudara beribadah, di mana saudara berjemaat, ada pendeta Filipus ya. Lalu kemudian ada rekan-rekan hamba Tuhan juga yang bersama-sama dengan pendeta Filipus menjadi para pemimpin rohani yang harus saudara dengarkan. Nah, oleh sebab itu tenangkan jiwa saudara hari-hari ini dengan cara hanya mendengar arahan, nasihat, tuntunan Tuhan melalui para pemimpin rohanimu. Niscaya engkau tidak lagi saudaraku menjadi bingung, menjadi gamang, dan engkau makin tajam untuk mendengar dan melihat secara rohani. Ketika engkau terus memfokuskan hati dan pikiranmu, menyimak apapun yang Tuhan sudah sediakan di gereja di mana engkau berjemaat, engkau akan makin tajam dalam melihat dan mendengar secara rohani. Engkau tidak lagi bingung, engkau jadi tahu apa yang harus kau lakukan for such a time as this, di masa-masa seperti ini. Katakan amin, saudara. Nah, di sini butuh yang namanya komitmen, dibutuhkan yang namanya ketaatan, saudara. Untuk terus mau taat, dibimbing oleh gembala ya, dibimbing oleh Tuhan melalui Bapak Gembala dan semua para pelayan yang ada yang melayani saudara sebagai jemaat Tuhan. Nah, saya mau tutup dengan ini. Ketaatan itu saudara seringkali menuntut pengorbanan loh saudara. Karena begini, ketaatan dan pengorbanan itu bagaikan dua sisi mata uang yang adalah bahan baku dasar untuk penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan saudara berpikir supaya doa saudara makin powerful, saudara perlu berdoa keras, kuat. Oh enggak saudara, bukan begitu. Tetapi kita butuh untuk hidup semakin taat atas perintah Tuhan. Nah, kita mulai mentaati, ngikutin. Bagaikan domba yang ikut gembalanya. Tuh saudara ya, kita domba ya, saudara sebagai domba, saudara ikut gembala saudara. Fokus aja, nggak usah fokus saudara, jangan sampai distract, jangan sampai terganggu kepada yang lain. Nah, ini butuh taat, butuh komitmen, butuh pengorbanan. Nah, waktu saudara belajar taat, makin saudara taat, penyembahan saudara makin harum di hadapan Tuhan. Doa saudara makin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan meresponi doa saudara. Tuhan akan meresponi penyembahan saudara dengan menyatakan anugerahnya dan memampukan saudara untuk makin tajam melihat dan mendengar secara rohani. Haleluya saudara. Biarlah hari-hari ini saya berdoa mata dan telinga rohani saudara makin tajam untuk melihat, mendengar apa yang Tuhan sedang sampaikan. Karena hari-hari ini Tuhan hendak menuntun saudara untuk saudara terus aman, tentram dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan di tengah goncangan hebat ini. Taruh tangan kiri di dada saudara, angkat tangan yang kanan pada Tuhan Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, sembah Dia. Uriana kanari, riana ralamaya syana ralamu, iana ralaya, narala namo, ikana ralaya, naralaya sandianamu. Bapa, hamba-Mu berdoa, curahkan pengurapan-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Urapi mata rohani dan telinga rohani umat-Mu, sehingga mereka semakin tajam untuk melihat dan mendengar setiap arahan yang Kau berikan kepada umat-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau Engkau saudara yang dikasihi Tuhan saat ini menyadari, Engkau merasakan, iya saya ini terganggu, terdistract fokus saya. Saya ngalami yang namanya too much information syndrome. Saya jadi bingung. Kalau saudara menyadari itu dan saudara rindu dipulihkan, letakkan tangan saudara di kepala saudara. Oh Bapa, aku berdoa, setiap bentuk tipu muslihat iblis yang berusaha untuk mengganggu, mengalihkan fokus umat-Mu, untuk mengacaukan hati dan pikiran umat-Mu, untuk menjejali umat-Mu dengan berbagai sampah-sampah, aku berdoa saat ini setiap tipu muslihat iblis digagalkan, pekerjaan-pekerjaan iblis dihancurkan, strategi iblis dihancurkan dalam nama Yesus, dan berikan umat-Mu hikmat untuk bisa fokus ya Tuhan, untuk bisa memilah mana yang sampah, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang bermanfaat untuk kesehatan iman mereka, untuk kesehatan mental mereka. Bapakku berdoa, curahkan Tuhan, urapi dengan minyak baru. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa terus ya Tuhan, kiranya GBI Jemaat Petra Cilegon terus boleh bertumbuh dalam kasih karunia, melihat dan mendengar dari sorga, untuk mereka terus dibimbing mengalami segala janji Tuhan. Berkati Pendeta Filipus dan Ibu beserta seluruh staf penggembalaan yang ada ya Tuhan. Kasih karunia-Mu menopang mereka, untuk mereka terus mengalami terobosan-terobosan, mengalami yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi mungkin, oleh karena mereka terus melihat dan mendengar arahan dari-Mu senantiasa. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.